Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah hormon, untuk sebagai upaya mengeluarkan asam urat yang terakumulasi di dalam tubuh. Kemudian kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari kaki kiri dipijat-pijat lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat lembut. Pijat refleksi ini sebagai upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ di dalam tubuh kita. Jadi apabila terjadi permasalahan pada organ tubuh, bisa disembuhkan dengan cara ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi, maka kaki kanan dioles dengan minyak dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pemijatan ini, biasanya terjadi proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat nanti tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu khawatir serta tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan tubuh akan terasa menjadi enak ya. Serta apa yang dikeluhkan nanti akan sembuh. Cara pemijatannya kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya, bahwa minyak harus cukup, karena minyak di sini berperan sebagai pelicin. Maka apabila minyak kurang nanti akan memperbesar gesekan antar kulit dan berakibat pada sakit serta berujung pada memar. Oleh karena itu disarankan minyak harus cukup. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Telapak kaki kanan dipijat-pijat,
Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment ya. Dan setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan dari pantat sampai ke punggung ya. Caranya ya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya pada titik-titik tertentu tulang belakang dipijat-pijat ya. Ini akan memberikan stimulasi saraf ya, yang terhubung dengan semua organ tubuh kita ya. Dari pinggang sampai ke punggung terus dipijat dengan penekanan di daerah punggung ya. Perlu kita pijat lebih intensif karena biasanya di daerah situ banyak terdapat permasalahan, dari mulai pegel, linu, ya, sakit-sakit kemang dan sebagainya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan ya, dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belakang ya. Dan dilanjut pada tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali secara bergantian. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian kita berikan pijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya dengan memijat kepala, rambut ditarik-tarik,
kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Kemudian dilanjut dengan kepala dipalingkan ke kiri dan ke kanan dan dipijat masing-masing bagian. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan ya, kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dalam pemijatan ini bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya, utamanya bagi Anda yang merasa kulitnya kotor bisa dibersihkan dengan terapi pijat urut ini ya. Karena pijat urut ini dipijat dengan cara menggosok ya. Di samping itu, minyak yang dipakai adalah minyak zaitun yang bermanfaat bagi nutrisi ya, bagi kulit. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belakang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dengan cara seperti ini ya, maka asam laktat yang terakumulasi di seluruh tubuh kita, khususnya pada tangan, nanti akan terurai ya dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat ini adalah jenis asam yang bisa memicu terjadinya kecapean ya. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya atau menambahkan demi sempurnanya konten ini, maka kami persilakan dan komentar Anda silakan ditulis pada kolom komentar ya.
nanti komentar Anda akan kami tanggapi ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kanan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, dan selanjutnya ditarik ke depan semacam diolahragakan dan kemudian dipijat lagi. Lanjut pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi, maka kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa pada sendi lutut ya kita berikan pijatan ya, untuk menstimulasi ya produksi cairan sendi ya, atau cairan sinovial. Jadi apabila cairan sendi ini berkurang nanti akan terasa sakit ya. Dan setelah itu kaki kiri kita angkat ke depan dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kita tarik ke depan semacam kita olahragakan agar terjadi relaksasi ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki mula-mula dioles dengan minyak dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk kedua pangkal paha sedikit kita berikan tekanan ya, jadi dipijat sambil ditekan. Setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan semacam kita olahragakan agar terjadi relaksasi ya, sebanyak 3 kali. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mulanya arahnya spin atau melingkar, kemudian setelah itu baru disolusikan ya apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut, mulai mungkin perut kembung, membetulkan, peranakan dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut ya, karena di dalam perut ini terdapat organ yang vital yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu tidak
perlu memijat perut apabila tidak ada tujuan yang Mbak nek khusus. greges apa nek nek gelem terapi Mbak Tresni. Nek rene ngono wis. Cara pemijatan perut Anu seperti yang terapi terlihat ngono. pada video. Tidak usah repot-repot. Gratis saja. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan kita berikan perhatian khusus berupa sedikit tekanan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan bisa menyembuhkan bagi Anda yang mungkin sesak napas atau batuk-batuk ya, utamanya batuk akibat kecapean. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula kepala kita pijat-pijat ya. Kepala kita pijat-pijat lembut. Kemudian kita tarik ya dari alis, kita pijat menuju ke pangkal rambut ya. Kita tarik-tarik lembut dan kedua telinga juga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain ya. Cara pemijatan pada kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kali ini dalam posisi telentang, maka tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Lanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan.
Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu, si pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, mulai dari pindah ke bagian kiri, tangan kiri, sampai turun ke pantat bagian kiri dan berakhir pada kedua kaki. Kita berikan pijatan setelah treatment ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa menggunakan jasa pemijat lain ya, terutama pemijat laki-laki ya. Oleh karena itu silakan disimak dan dipraktekkan. Selanjutnya, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak sampai ke tangan kanan, terus ke pantat bagian kanan ya, dan berakhir pada kedua kaki dipijat dan diberikan treatment secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Tahu aku jek teman. Nembul nek saiki ndek anu ki tahu. Dan perlu diperhatikan sebenarnya bahwa pijat urut ini adalah warisan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita ya. Dan kita tinggal uri-uri ya, dimana ini adalah langkah alternatif di samping penggunaan obat-obatan kimia ya. Karena obat-obatan kimia akan tercenderung memberikan dampak yang negatif ya apabila dilakukan dengan tidak tepat ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai ke kepala. Pinggang kita pijat-pijat, punggung juga dilanjut ke kepala, kita pijat-pijat, kedua telinga kita tarik dan rambut kita tarik-tarik lembut ya. Cara pemijatannya
caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita berikan pijatan dengan penumpu lutut kita dan tubuh. Kita tarik 3 kali 3 posisi ke belakang seperti ini ya. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses pijat ulut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.